Pro 1, Kanal Inspirasi. Pendengar program Satu dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik kedua wawancara kita. Ini terkait dengan aturan naik motor dilarang pakai sendal jepit. Benarkah? Pendengar ya, baru-baru ini beredar informasi dan juga video yang menghimbau berkendara tak pakai sendal jepit. Nah, kita untuk mengetahui lebih jelasnya apa yang menjadi alasan ya himbauan tersebut bagi pengendara agar tidak memakai sendal jepit ya, di ujung telepon pendengar RRI kami sudah bersama Aibtu Ucep Prago, KBO Satlantas Polres ND. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Ucep. Selamat pagi Kak Christine. Iya, Pak Ucep, ini beredar informasi dan juga video ya yang menghimbau berkendara tidak pakai sendal jepit. Ini sebenarnya apa nih alasannya Pak Ucep untuk pengendara agar tidak memakai sandal jepit ya saat berkendara? Oke, baik, terima kasih Kak Christine. Sebelumnya selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Aibtu Ucep Prago, KBO Satlantas Polres ND, ingin menjelaskan sedikit apa yang sudah beredar saat ini. Jadi begini Kak Christine, awal daripada himbauan ini adalah seiring dengan adanya operasi patuh yang sekarang sedang berjalan, di mana diawali dari tanggal 13 hingga nanti tanggal 26 Juni ke depan. Salah satunya tujuan daripada operasi patuh ini adalah menyelamatkan generasi bangsa, menyelamatkan anak bangsa. Jadi sering yang kita dapati atau yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang dominan lebih banyak melibatkan kendaraan roda 2. Jadi lalu berdasarkan penilaian itu, berdasarkan hal-hal itu, jadi dipertimbangkan gimana cara melindungi atau setidaknya memperkecil resiko kefatalan yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah himbauan. Jadi karena ini sudah terlanjur telah Beredar ya. masyarakat sudah berpikir seperti sebuah kekonyolan, kelucuan, kayak sehingga banyak dibuat meme, sekian polisi gini segala macam dibuat seolah-olah hal yang sangat aneh lah. Sebenarnya ini adalah himbauan. Jadi belum tidak ada petunjuk kepada kami jajaran untuk melakukan tindakan tilang ataupun sanksi apapun jika pengendara sepeda motor masih menggunakan sandal jepit ataupun apa. Memang terdengar agak lucu jika belum pahami betul apa sih maksudnya. Jadi karena memang sebelumnya Kak Christine, sebelum Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ini direvisi tahun 2009, jadi sebelumnya itu sudah di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 14 tahun 92 itu salah satu pasal itu ada menjelaskan melindungi pengendara sepeda motor itu wajib terlindungi dengan dilindungi oleh pakaian atau pendukung yang wajar atau yang layak. Jadi maksudnya untuk mengurangi kefatalan, mengurangi resiko lebih tinggi daripada kecelakaan karena menggunakan sepatu ini, karena kan sendal kita saat kita berkendara itu kaki kita atau kulit kita kan langsung bersentuhan dengan hal-hal yang misalnya saat kita jatuh mungkin langsung kita tersentuh dengan aspal atau komponen lain yang akibat benturan kecelakaan tersebut. Minimal kita meminimalisir jika misalnya kita menggunakan alas kaki yang pantas atau yang sepatu atau apa yang lebih layak untuk melindungi tubuh kita tersebut. Seperti halnya kita memakai helm, awal mulanya juga kan ditentang hal itu. Tapi setelah ternyata helm itu bermanfaat ketika kita mengalami kecelakaan. Kemudian baju yang layak, jika kita mau keluar kota, Kak Christine, sekarang kan dengan sendirinya kita mau melindungi tubuh kita dari misalnya dari terpaan angin, jika kita berkendara dengan kecepatan yang cukup yang tidak sebiasanya,
terkadang angin dari depan kan untuk melindungi tubuh kita juga. Demikian juga jika kita berkendara dengan kendaraan roda dua, mungkin hendak berjalan jauh, kan kita merasa lebih nyaman jika kita berkendara menggunakan sepatu atau pelindung tubuh yang lebih layak lah begitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah himbauan, masih dalam bentuk sebuah himbauan. Kami sifatnya di jajaran diperintahkan oleh pimpinannya menghimbau kita gunakan sepeda motor dengan pakaian yang layak, dengan misalnya kalau baguslah kalau kita melindungi seluruh tubuh kita dengan memakai sepatu atau komponen yang lebih pantas lah. Begitu Kak Femi. Yang dimaksudkan daripada himbauan ini adalah seperti ini. Gitu, Oke, baik Kak Ucep, tadi Anda menjelaskan bahwa tidak ada tilang ya bagi pengendara roda 2 yang menggunakan sendal jepit seperti itu ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi ketika pihak keamanan melihat masyarakat yang menggunakan sendal jepit, jadi ini hanya diberikan edukasi seperti itu ya kepada pengendara. Iya, benar sekali. Petunjuknya dari Kak Korlantas seperti itu. Jadi kita hanya menghimbau, mengajak nih Kak, Pak, mendingan kita gunakan sepatu atau pelindung yang layak lah daripada sendal ini. Begitu maksudnya. Oke. Soalnya begini Kak, dalam ketentuan safety reading saat berkendara roda 2 itu sering kita lihat adalah yang dianggap memenuhi prasyarat untuk safety reading itu adalah mulai dari bawah, mulai dari sepatu, baju celana yang layak, baju jaket yang layak dan helm, bahkan menggunakan sarung tangan loh Kak. Iya, baik. Itu di negara-negara luar negeri, di Eropa, di mana jika berkendara safety reading-nya memang seperti itu. Nah, kita belajar seperti itu untuk melindungi tubuh kita semuanya, maka kami menghimbau seperti itu. Jadi ini hanya berupa sebuah himbauan. Tidak ada yang sudah terlanjur di medsos bahwa ini nanti dilarang, bahkan ada meme yang lucu. Jadi polisi namanya polisi nggak ada kerja lain apa cuman mau ngurusi orang pakai sendal jepit naik motor seperti itu. Jadi terima kasih RRIND jadi sudah meminta kami untuk menyampaikan hal ini sambil kami juga berusaha edukasi warga dengan menyebarkan pamflet, memberikan himbauan di medsos, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk RRIND sudah mengambil tema ini. Begitu Kak Christine. Oke, secara tidak langsung ya mungkin ke depan budaya menggunakan sandal jepit ini sulit sekali diterapkan ya Pak Ucep. Ini terus memberikan edukasi ataupun sosialisasi agar masyarakat khususnya pengendara ini bisa memahami secara baik ya. Sempat juga ya ada yang mengatakan bahwa ketika membaca bahwa dilarang untuk menggunakan sandal jepit bagi pengendara ini memang ada ungkapan-ungkapan yang seperti diungkapkan Pak Ucep tadi ya, bahwa tidak ada kerjaan lain seperti itu. Ternyata ini sekedar hanya memberikan himbauan dan juga edukasi ya bagi pengendara ya untuk mengendarai kendaraan untuk mencegah diri ya dari fasilitas kecelakaan seperti itu ya Pak Ucep ya. Ya, betul sekali. Oke, Pak Christine di sini ya studio. Oke, Christine, maaf. Oke, Kak Ucep, ini tentunya akhir-akhir ini juga ada informasi yang beredar terkait dengan begal yang terjadi di Kota Ende dan juga jambret ya seperti itu. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Baik, Kak Femi, terima kasih. Untuk menyikapi itu perintah pimpinan kepada kami jajaran di lapangan ada yang pertama menyampaikan perasaan aman dahulu. Terus kami berusaha selalu hadir. Jadi kami mewakili negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa nyaman. Jadi kami perintah pimpinan yang petugas di lapangan wajib hadir 1 kali 24 jam. Jadi kami menerapkan patroli pagi, siang, malam dengan metode blue light keliling patroli kami. Blue light itu patroli kami dengan menggunakan lampu biru untuk menuju ke tempat-tempat yang dianggap rawan hal-hal dimaksud. Tetapi Kak Femi, kami juga meminta masyarakat agar jadi siklus kejahatan tuh begini Kak Femi, terjadinya tindak pidana. Dengan Christine Pak Ucep? Dengan Kak Christine. Ya, Kak Christine, aduh sekali lagi. Jadi metode kejahatan itu adalah ada kesempatan, kita memberi kesempatan, maka akan kita memberi peluang, akan terjadi kesempatan untuk melakukan tindakan. Jadi
jangan kita memberikan peluang kepada penjahat. Dengan gimana? Kami masih dalam patroli-patroli kami, dalam petugas kami masih sering mendapati. Artinya kami tidak menyalahkan masyarakat. Cuman kami sering mengedukasi, kami mengingatkan. Banyak para pengendara sepeda motor saat berkendara masih menggunakan handphone. Memegang handphonenya, baik yang berkendara atau yang dibonceng. Dengan handphonenya saat malam hari terutama di jalan sepi, mungkin memang kami tidak melarang menggunakan handphone. Hanya alangkah bijaknya jika menggunakan handphone pada saat di mana dan tempat yang layak. Karena jika kita berkendara dengan menggunakan handphone atau barang yang mungkin lebih mengundang niat kejahatan orang, misalnya menggunakan aksesoris atau perhiasan yang berlebihan, atau juga memberikan peluang kepada orang itu dengan menggantung dompet di tempat yang mudah dijangkau, kan sering kita dapati, Kak Christine, benar kan? Benar. Kami jadi sering mendapat itu. Jadi untuk seperti hal kejahatan-kejahatan jalan itu, kita jangan sampai memberikan peluang atau kita karena dengan itu, dengan jalan yang sempit, artinya sudah kita memberikan misalnya kita memegang handphone, kemudian kita berjalan di tempat yang lampu penerangannya kurang, di tempat sepi. Jadi itu niatnya seorang kriminal pasti akan ada. Dia melihat situasi kiri kanan aman, dia akan melakukan tindakan itu. Kak Christine, metode kejahatan yang tidak sekarang tidak cuma terjadi di tempat sepi, bahkan di tempat keramaian pun bisa sering terjadi. Apalagi dengan menggunakan komplotan. Itu yang pertama, tindakan perintah pimpinan, kami harus lebih sering mengedukasi. Yang kedua, kami juga sering gencar melakukan tindakan teguran ataupun penindakan terhadap pelanggar lalu lintas yang kami lihat tidak menggunakan kendaraan bermotor, tidak mau menggunakan plat nomor. Nah, ini plat nomor. Karena plat nomor itu adalah kode atau tanda menandai bahwa sepeda motor itu terdaftar dan tidak. Jadi kami gencar mengingatkan warga masyarakat yang melintas di jalan, Pak, tolong gunakan plat nomornya. Karena yang sering tren terjadi sekarang, orang enggan untuk menggunakan plat nomor, alasannya terlalu besar, nanti ribet Pak, terlalu kalau kita jalan bunyi dan segala. Padahal ketentuannya seperti itu. Jadi Kak Christine, kalau petugas kami menemukan, misalnya Kak Christine di jalan atau warga pendengar melihat ada petugas kami mengintikan pengendara tidak menggunakan plat nomor, ya itu salah satu langkah yang kami lakukan. Yang ketiga, kami juga untuk pelaku kejahatan yang sudah kami amankan sebelumnya, kami yakinkan kepada warga sekarang sedang dalam proses penyelidikan, dan kami mohon agar masyarakat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan jangan ragu, jangan sungkan. Silakan menghubungi petugas kami di call center 110 ataupun petugas Babin Kamtibmas kami yang tersebar di kelurahan, atau petugas kepolisian yang ada mungkin dikenal oleh masyarakat. Silakan menghubungi. Memang kami sudah diatensi oleh pimpinan untuk segera cepat tanggap dan reaktif, segera untuk melayani laporan sekecil apapun. Jadi terima kasih banyak karena sudah kemarin kita sempat ringkus pelaku tersangka begal dan tersangka begal yang sempat heboh 2 minggu kemarin sudah kami amankan. Nah, sekarang kami juga menunggu masyarakat yang menyampaikan di medsos ataupun bercerita ke tetangganya, ke teman bahwa saya sudah ketemu, saya tadi dikejar begal. Tadi saya mau dirampas HP-nya. Kami mohon segera hubungi petugas kami. Laporkan ke polisi jika menemukan kejadian-kejadian dimaksud agar kami bisa melakukan langkah selanjutnya. Begitu Kak Femi. Baik, oke, baik. Terima kasih. Ini sudah disampaikan himbauan ya, juga seperti itu ya Pak Ucep ya. Siap ya Kak Christine. Oke, dan kita harapkan bersama bahwa kota ND ya bersih dari begal dan juga jambret untuk kedepannya. Seperti itu ya. Amin. Oke, tetap semangat Pak Ucep dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya. Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kak Christine. Saya ingin menyampaikan juga satu hal. Kami mohon kepada warga masyarakat untuk mendukung kami melakukan kegiatan operasi patuh Turangga 2022 yang saat ini masih berlangsung. Demikian Kak Christine. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Kak Christine. Selamat pagi. Salam sehat, salam presisi. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.